kebutuhan dasar manusia. Karena ibu lihat ya, tugas-tugasnya masih ada yang belum jelas, mungkin karena kalian belum paham. Sini ibu mau jelasin sekilas ya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti, terus misalkan beda sama catatannya, nanti ditambahin aja di catatannya, terus nanti tanya aja ke ibu ya kalau masih nggak ngerti. Nah, di kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, sebelum lanjut ke teori Abraham Maslow-nya, fisiologis itu apa? Ada yang udah tahu belum? Nah, fisiologis di sini itu seperti makan, minum ya, terus bernapas ya gitu. Terus psikologis itu psikisnya atau rohaninya atau jiwanya ya, seperti kita harus ibadah, misalkan ibadah sholat, ngaji, terus sedekah ya, itu maksudnya. Nah, menurut Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, sama ya seperti yang tadi, terus keamanan, merasa aman, gak ada ancaman, terus cinta, maksudnya cinta di sini itu emosinya, emosionalnya itu seperti kasih sayang, misalkan seperti orang tua ke anak, misalkan anak ke orang tua, terus adik ke kakak, kakak ke adik ya. Terus harga diri di sini seperti ingin dihargain ya, dan aktualisasi diri itu ingin adanya pengakuan ya. Terus menurut teori Maslow mengembangkan sebuah hierarki kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk menentukan prioritas kebutuhan klien ya. Di sini hierarki Maslow disusun berdasarkan teori ya. Jadi sesuatu dikatakan kebutuhan dasar apabila yang pertama, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat menimbulkan sakit. Misalkan kalau kita nggak bisa bernapas, otomatis kita akan sesak napas ya, kekurangan oksigen, juga kita bisa, salah satu contoh kecilnya pingsan, ataupun misalkan nggak sadar ya. Nah, selanjutnya jika kebutuhan tersebut terpenuhi dapat mencegah sakit. Nah, misalkan seperti kita makan sehari 3 kali, minum 8 gelas, terus minum vitamin, itu salah satu untuk pencegahan ya, pencegah sakit. Terus selanjutnya kebutuhan tersebut merupakan indikator seseorang dikatakan sehat ya. Nah, jadi kalau misalkan dibilang sehat itu yang dia kebutuhannya makan terpenuhi, minum terpenuhi, vitamin terpenuhi, jajan iya ya itu. Terus selanjutnya ada perasaan kehilangan jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Misalkan atau contohnya yang biasanya kita beribadah sholat ya 5 waktu, terus tiba-tiba kita enggak. Nah, itu ada perasaan sangat tenang tuh ya. Terus ada kepuasan jika kebutuhan tersebut terpenuhi, misalkan kita yang tadi ya udah sholat itu udah tenang, terus misalkan nih kita lihat aduh ada bapak-bapak ngemis atau nenek-nenek ngemis nih, anak kecil atau apa yang kekurangan gitu, terus kita kasih sedikit rezeki misalkan ya. Nah, itu sebenarnya ada kepuasan sendiri. Nah, tuh maksudnya hal-hal yang mendasari pemahaman kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada, ini bisa dibaca ya, ibu cuman ngebaca ini aja. Kebutuhan dasar manusia adalah terpenuhinya tingkat kepuasan agar manusia dapat mempertahankan hidupnya tuh ya. Terus di sini ada peran perawat ya, peran perawat di sini. Jadi si perawatnya itu enggak harus semua dipenuhin, tetapi cuman salah satunya aja. Misalkan kliennya itu enggak ingin makan tapi tangannya lagi sakit, otomatis kita yang bantuin ya, bantu memberi asupan nutrisinya. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu
penyakit. Kenapa Bu? Penyakit jadi faktor yang mempunyai pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya. Adanya penyakit di dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan ya, baik secara fisiologis maupun psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. Jelas ya, kalau orang sakit itu butuh nutrisi yang lebih dibandingkan dengan orang yang sehat ya. Biasanya nih, apalagi yang diare kan otomatis dia keluar cairan banyak, otomatis dia membutuhkan cairan yang lebih banyak tuh maksudnya. Terus hubungan keluarga, biasanya hubungan keluarga itu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan ya. Jadi kalau hubungan keluarga itu, kalau kita misalkan sama orang tua deket nih, otomatis kebutuhannya nggak akan ini ya. Jadi apa ya maksudnya, hubungan keluarganya itu, jadi kita percaya nih ke mama, nggak mungkin mama itu ngasih misalkan makanan yang nggak sehat ini gitu. Terus konsep diri di sini, konsep diri memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang positif, memberikan makna dan keutuhan ya. Jadi persepsi kita ya, persepsi kita dalam pemenuhan KDM. Kalau misalkan persepsi kita, ini mah enggak, misalkan ini mah enggak sehat, otomatis kita ya udah, berarti itu lebih ke psikologisnya kalau konsep diri ya. Terus di sini ada tahap perkembangan ya. Tahap perkembangan yaitu sejalan dengan meningkatnya usia manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Misalkan anak bayi itu dia baru bisa nangis aja. Nah, kita itu harus memahami kebutuhannya apa. Misalkan dia itu pengen minum susu ya, terus ataukah dia itu nggak nyaman karena popoknya basah, ataupun dia lagi pup ya, itu maksudnya. Terus kalau misal anak-anak inginnya misalkan main, terus bermain di luar dengan lingkungan yang baru. Terus kalau misalkan remaja kan itu pasti beda lagi ya, remaja keinginannya apa itu kan pasti beda-beda. Dewasa sampai lansia yaitu pasti beda-beda tahap perkembangannya, makanya itu menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, di sini ada teori Maslow menyusun teori motivasi, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang atau tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang ya. Nah, di sini kan teori motivasi ini bersifat mengikat, kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjang lebih tinggi ya. Di sini juga ada contohnya. Kebutuhan fisiologis harus terpuaskan lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Jadi yang pertama itu kebutuhan fisiologis dulu. Udah kebutuhan fisiologis itu terpenuhi, otomatis orang itu ingin dong kebutuhan yang lain yang dipenuhin ya. Tuh. Terus selanjutnya jenjang kebutuhan manusia itu ada kebutuhan fisiologis yang tadi ya. Kebutuhan fisiologis itu seperti makan, minum ya, protein, vitamin, terus istirahat ya. Jadi sebenarnya fisiologis ini yang utamanya ya. Fisiologis ini juga kayak oksigen, nutrisi ya, cairan, eliminasi, terus istirahat, tidur, terus gak ada rasa nyeri ya. Tuh. Terus selanjutnya ada kebutuhan keamanan dan keselamatan atau safe security needs, yaitu keinginan adanya rasa aman ya. Jadi kalau ini tuh nggak ada ancaman, nggak ada tekanan ya, maksudnya gitu. Jadi kebutuhan untuk melindungi diri dari berbagai bahaya yang mengancam baik terhadap fisik maupun psikososial ya. Ancaman terhadap keamanan fisik seseorang dapat dikategorikan ke dalam ancaman mekanik, kimia, termal, dan bakteri. Misalkan ada ancaman kalau kita lagi
setrika baju, otomatis ancamannya apa? Terkena setrikanya, ya tuh maksudnya. Itu mah sebenarnya masih bisa dikendalikan sama diri sendiri ya. Terus selanjutnya kebutuhan mencintai dan dicintai ya. Di sini itu emosi ya, kebutuhan dasar yang mengamalkan emosi seseorang. Kebutuhan ini merupakan suatu dorongan di mana seseorang berkeinginan ya untuk menjalin hubungan yang bermakna secara efektif atau hubungan emosional dengan orang lain ya. Misalkan hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Terus misalkan ketertarikan kita sama lawan jenis ya, maaf maksudnya lawan jenis bukan sejenis ya, lawan jenis ya. Terus sebenarnya hal yang wajar kalau kita misalkan suka dengan lawan jenis, tapi yang gak wajarnya itu kita harus bisa menjaga diri ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus selanjutnya ada kebutuhan harga diri ya. Kebutuhan harga diri adalah penilaian individu mengenai nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal dirinya. Ya, jadi ingin dihargain ya. Nah, di sini juga terdapat dua jenis harga diri. Yang pertama menghargai diri sendiri ya. Self respect, kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian dan kebebasan ya. Tuh maksudnya ke menghargai diri sendiri. Yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from other. Kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Jadi rasa ingin dihargain, rasa ingin dihormatin ya, rasa ingin dia itu diterima di sana, di lingkungan sana, itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization need ya. Ini yaitu keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya ya. Jadi kebutuhan diri itu yaitu ingin adanya pengakuan dari orang lain, intinya gitu ya. Terus nah, ada kebutuhan transendental diri, yaitu seperti kebutuhan transendental diri itu kebutuhan yang apa ya, kita itu lebih ke kebutuhan akan dimana seseorang membutuhkan adanya kedekatan dengan Tuhan ataupun hubungan kita atau kepercayaan kita ya, kepercayaan kita kepada agama ya. Kebutuhan transendental ini merupakan puncak kesadaran eksistensi manusia secara fitrah. Manusia menyadari akan adanya Tuhan dan memerlukan pertolongannya ya. Jadi kita itu percaya akan adanya Tuhan ataupun memiliki agama ya, itu maksudnya. Nah, ini aplikasi teori kebutuhan dasar. Nah, ini ada contoh kasus ya. Yang pertama, saat merawat klien dengan sesak napas, perawat memberikan oksigen untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tetapi juga memasang pengaman tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan keamanan keselamatannya. Nah, ini contoh kasusnya gini aja, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan psikologisnya dan juga keamanannya. Terus yang kedua juga ada ya, ini sebenarnya nggak harus tiga-tiganya, tapi salah satunya. Ini cuman contoh kasus aja ya, ini nanti ibu jelasin lagi sama tugasnya. Terus faktor yang mempunyai prioritas kebutuhan dasar ya. Nah, ini perawat juga harus memperhatikan kepribadian dan moodnya. Jadi kita harus kita harus paham ya dengan kepribadian dan moodnya. Biasanya kan kalau seseorang nih, biasanya kan ada nih orang yang sakit banget, nah itu
kita kasih bantuan itu dia terima aja. Adapun juga yang biasanya moodnya itu nggak baik, nah itu kita harus ngerti ke situ persepsi klien atau pandangan klien pada saat kita ngasih itu. Makanya perawat itu harus bisa buat si pasien itu percaya ke kita ya, adanya saling percaya. Struktur keluarga juga kita harus tahu, oh ya pasien ini tuh siapanya sebenarnya, misalkan ayah, ibu, atau anak, atau nenek, kakek ya. Pertimbangkan hubungan di antara kebutuhan dasar ya. Jadi kalaupun misalkan kita punya hubungan kekerabatan itu ya, misalkan ini oh ya ini mah keluarga saya, berarti keluarga saya harus dilihat, enggak, tapi semuanya sama ya. Perawat harus melibatkan klien dan keluarga. Jadi perawat biar enggak ini, kita harus juga menjalin hubungan ya, hubungan saling percaya terhadap keluarganya ya. Nah ini masuk ke tugas. Maksudnya tugas itu buat satu kasus mengenai kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usianya. Nah yang pertama itu bayi, kemarin udah ada yang benar juga ya. Nah bayi, misalkan anak bayi itu menangis itu kenapa? Apakah dia itu lapar ataukah dia nggak nyaman karena popoknya basah? Nah itu ya. Jadi ini tugasnya itu harus sama seperti ini. Saat misalkan bayi berumur misalkan berapa bulan menangis, nah diketahui nangisnya misalkan menjerit-jerit, terus dianya nggak bisa diem, apa rewel atau apa, apakah nanti dilihat ya. Itu tugasnya. Sebenarnya udah pada bagus, udah bisa ya, tapi kalian lebih baik cari tahu dulu masalah yang ada pada bayi itu apa, masalah pada anak itu apa, remaja itu apa, dewasa itu apa, lansia itu apa. Nanti kita bisa buat kasus tentang masalah bayi itu apa, masalah anak itu apa yang sering terjadi. Misalkan kalau anak itu lebih ke perilaku hidup bersihnya, dia kurang menjaga, berarti otomatis perawat itu melakukan atau membantu si anak untuk mencuci tangan sebelum makan, misalkan gitu ya. Itu kan untuk memenuhi ininya ya, kebutuhan fisiologis iya, keamanannya juga iya, jadi dia terhindar dari penyakit ya. Terus remaja itu biasanya apa? Biasanya dia kenakalan ya. Kalau remaja itu kenakalan, nah kenakalannya itu misalkan berarti dia itu ingin adanya, kenapa dia bisa nakal, biasanya dia itu kurang kasih sayang ya. Nah terus dewasa ini biasanya kalau fisiologis nggak mungkin ya. Terus itu ya dicari ya nanti tugasnya. Terus lansia biasanya keterbatasan misalkan fisik ya, makanya misalkan orang tua suka ada yang pakai tongkat ya, ataupun kursi roda gitu ya. Nah ini tugasnya kalian bikin satu kasus yang benar, tapi ya yang benar ya, seperti contoh atau aplikasi teori kebutuhan dasar ini ya. Ini apa, tapi disesuaikan dengan misalkan masalah pada bayi apa, anak apa, nanti kalian bikin kasusnya satu aja. Misalkan kalian pilih mau bayi, ya udah sok bayi, nanti kalian bikin, nah nanti di pinggirnya dijelasin. Kalau enggak sama yang kayak tugas ini aja, biar nanti kalian paham ya. Itu maksudnya. Ada yang ditanyain enggak? Kalau enggak ada, nanti boleh di chat aja di grup ya, chat di grup, nanti biar yang lain juga tahu mau nanya apa dan yang enggak ngertinya